Baiklah teman-teman, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mereview nih pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak tentang apa? Teks berita dulu. Ada yang masih ingat nggak apa itu teks berita? Yang menceritakan suatu kejadian, Bu. Iya, betul yang dibilang sama Rizky. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada nggak yang pernah dengar tentang teks prosedur? Pernah, Bu. Pasti kalian sudah sering mendengar ya tentang teks prosedur. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memandu seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Nah, kita masuk ke pengertiannya ya. Teks prosedur adalah salah satu jenis teks yang memberikan contoh untuk melakukan sesuatu. Menurut Indiana pada tahun 2014 halaman 179, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah atau menunjukkan beberapa tahap sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang memberikan contoh untuk melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Nah, kalian pernah nggak memasak mie instan? Pernah. Nah, di belakang mie instan itu ada petunjuknya kan? Ada. Itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Selanjutnya ada struktur. Nah, di dalam teks prosedur terdapat 5 struktur. Yang pertama itu ada judul. Judul itu apa yang ingin kita buat. Kemudian yang kedua tujuan. Nah, tujuan dari kita membuat teks prosedur itu untuk apa? Kemudian ada alat dan bahan. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Alatnya apa saja dan bahannya apa saja. Kemudian yang keempat ada langkah-langkah. Apa saja langkah-langkah untuk membuat teks prosedur tersebut. Dan terakhir ditutup dengan penutup. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama ada kalimat. Kalimat itu berisi perintah, pernyataan, dan juga pertanyaan. Contohnya seperti masukkan 2 sendok teh gula ke dalam gelas. Masukkan di situ adalah kalimat perintah. Kemudian yang kedua ada konjungsi. Tahu nggak konjungsi itu apa? Kata hubung. Iya, benar sekali ya Diva. Konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung itu seperti kemudian, lalu, apabila, dan lain-lain. Contohnya seperti kemudian, aduk hingga merata. Kemudian itu adalah konjungsi. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada Bu. Selanjutnya ada numeralia. Numeralia ini adalah urutan, jumlah, dan durasi. Contohnya seperti panaskan air selama 2 menit. 2 menit itu adalah durasi. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti orang. Kata ganti orang seperti tersebut atau Anda. Misalnya sesuai selera Anda. Dan yang terakhir verba. Ada nggak tahu verba apa? Tahu Bu. Apa itu verba? Kata kerja. Iya, benar sekali. Verba itu adalah kata kerja. Nah, di sini ada contoh dari teks prosedur. Boleh tolong dibacakan, siapa yang ingin membacanya? Diva boleh? Cara membuat teh manis hangat. Tujuan Meningkatkan energi dan meredakan darah rendah. Yang pertama itu bahannya 1 buah teh celup. Yang kedua 2 sendok makan gula pasir. Yang ketiga ada 300 ml air hangat. Terus alat yang digunakan 1 gelas dan 1 sendok. Langkah-langkah pembuatan teh manis. Yang pertama siapkan gelas. Yang kedua tambahkan gula pasir secukupnya sesuai dengan selera Anda. Yang ketiga memasukkan air hangat dalam gelas tersebut. Yang keempat masukkan teh celup dalam gelas dan celup-celupkan hingga warnanya tercampur rata. Yang kelima teh manis hangat siap dinikmati. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara cermat, Anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari prosedur ini. Nah, ini dia contoh dari teks prosedur. Jadi di sini terdapat judulnya, kemudian ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan terakhir penutup. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Jadi Ibu akan membagikan tugas kelompok pada kalian.
dijanjikan pada minggu lalu, yaitu tentang membuat kotak pensil dari kertas origami. Kemudian kalian isi alat dan bahannya, dan terakhir langkah-langkahnya. Ibu. Oke, mari kita nonton videonya ya. Dua lipat kertas menjadi setengah bagian. Lalu buka lipatan agar bentuk kertas origami kembali seperti semula dan membuat garis lipatan di tengah. 3. Bagian atas dan bawah dilipat ke dalam hingga menyentuh garis tengah. Lalu buka lipatan dan kembali lipat setengah bagian. Kemudian lipat lagi atas dan bawah ke dalam hingga ke garis tengah. Padan ujung-ujung kertas sampai di garis kanan atau kiri. Kemudian lipat bagian atas dan bawah ke garis tengah. 6. Balik kertas origami, lalu lipat secara vertikal. Lalu buka lipatan tersebut dan akan terdapat garis horizontal di bagian tengah. 7. Lipat bagian atas dan bawah hingga ke garis tengah. Masukkan bagian kanan ke bagian kiri hingga berbentuk segitiga. Setelah satu segitiga selesai, ulangi langkah 1 sampai 7 dan buat segitiga lagi hingga terdapat 6 segitiga. Nah, udah. Nah, kemudian kumpulkan sampai ia menjadi 4 pensil. Nah, ada yang udah siap? Sudah Ibu. Oke, kelompok 1 udah siap? Sedikit lagi Bu. Oke, kita tunggu kelompok 1 ya. Ya ibu. Bakis jatuh tuh bakis. Bakis. Nah, karena kelompok 1 yang lebih siap, lebih cepat siap, jadi kelompok 1 ya yang mempresentasikannya. Dari kursi saja ya, boleh dibacakan LKPD-nya secara rinci. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan cara membuat tempat pensil origami. Alat dan bahannya kertas origami dan lem. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lipat kertas menjadi setengah bagian lalu buka kembali. Yang ketiga, bagian atas dan bawah dilipat ke dalam hingga menyentuh garis tengah. Yang keempat, lalu buka lipatan dan kembali lipat setengah bagian. Kemudian lipat lagi atas dan bawah ke dalam hingga garis tengah.
vertikal, lalu buka lipatan tersebut dan akan terdapat garis horizontal di tengah. Selanjutnya, lipat bagian atas dan bawah hingga ke garis tengah. Kemudian masukkan bagian kanan dan kiri hingga berbentuk segitiga. Kemudian setelah segitiga selesai, ulangi langkah sampai 6 hingga terdapat 6 segitiga. Dan yang terakhir adalah satukan ke 6 segitiga dengan lem, lalu tunggu hingga mengering. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu dia contoh dari teks prosedur yang lebih mudah ya. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tidak mengerti nggak? Ngerti ya. Ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Ibu, Iya, boleh Hani. adapun kesimpulan dari teks prosedur yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu pembaca agar dapat melakukan sebuah pekerjaan dengan benar dan mudah. Teks prosedur juga memiliki ciri-ciri seperti menggunakan kalimat perintah, kata kerja, dan urutan yang sistematis. Struktur teks prosedur ada 5, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Hani. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur ini terdapat 5 struktur. Yang pertama ada judul, kemudian ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Nah, untuk menulis teks prosedur juga harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, itu yang pertama ada kalimat, kedua ada konjungsi, ketiga ada pronomina, keempat ada nomeralia, dan yang terakhir ada kata kerja. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, kalian membuat satu teks prosedur yang sesuai dengan kehidupan kalian masing-masing. Misalnya kalian di rumah memasak nasi setiap hari. Nah, kalian membuat teks prosedur tentang cara memasak nasi. Nah, itu dikumpulkan pada minggu depan ya. Baik, Ibu. Oke, Ibu rasa cukup. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum menutup pembelajaran, kita akhiri dengan doa kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doa. Baiklah kawan-kawan, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, Terima kasih.